Pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan pada madu? Apa itu museum? Di mana habitat kunang-kunang? Atau berapa lama proses tumbuhnya akar? Untuk mengetahui semua itu, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu, apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu? Ciri-cirinya yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Misalnya, judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Artinya, bukan hanya sekadar berdasarkan opini semata. Selanjutnya, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, artinya berurutan, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif apa adanya. Terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, bisa berupa definisi, klasifikasi, atau penjabaran ciri objek. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kalimat utama dan gagasan utama atau ide pokok. Yang pertama adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama ada 3. Yang pertama deduktif di awal, induktif di akhir, dan campuran yaitu di awal dan di akhir. Contohnya, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik, yaitu letaknya di awal paragraf dengan istilah deduktif. Kemudian selanjutnya adalah gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama bisa ditentukan dengan 2 cara. Pertama, ringkas kalimat utamanya. Contoh, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Kalimat utama tersebut bisa diringkas menjadi sistem pembagian kerja lebah yang baik.
Yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama adalah makna dari kalimat, jangan sampai berubah. Yang kedua adalah ditulis sama dengan kalimat utama. Hal kedua ini dilakukan karena saat diringkas bisa menyebabkan perbedaan makna antara kalimat utama dengan hasil ringkasan. Contoh, kalimat utamanya sistem pembagian kerja lebah yang baik. Dalam kalimat tersebut tidak bisa diringkas sehingga harus ditulis sama dengan kalimat utama. Apabila diringkas akan menyebabkan perubahan makna dalam kalimat. Joy Industries. Video kali ini kita akan belajar untuk mengetahui lebah dan pembagian tugas dalam koloninya. Sudah kita tahu, lebah menjadi salah satu binatang yang memiliki nilai sosial yang tinggi karena bisa memberi banyak manfaat buat manusia juga tumbuhan. Bagi manusia, lebah memberikan madu yang berfungsi sebagai obat alami untuk kesehatan. Dan bagi tumbuhan, lebah dapat membantu proses penyerbukan atau polinasi. Lebah akan membantu proses penyerbukan ketika serbuk sari yang tertempel di kaki lebah akan sampai di putik bunga untuk proses penyerbukan ketika lebah mengisap sari bunga. Di dalam koloni tersebut, lebah akan terbagi menjadi ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Sementara lebah pekerja terdiri atas lebah perawat, lebah pencari, dan lebah pengumpul. Kita akan coba mengetahuinya satu persatu. Yang pertama adalah ratu lebah. Lebah ratu adalah lebah yang bertanggung jawab dalam proses reproduksi dalam koloni lebah madu. Lebah betina ini merupakan satu-satunya lebah yang melakukan proses perkawinan. Memiliki ukuran tubuh lebih besar dan panjangnya 1,5 panjang tubuh lebah pekerja. Berwarna lebih gelap atau hitam kecoklatan. Di beberapa jenis lebah, ratu lebah mempunyai ciri dengan tanda mahkota di kepalanya. Lebah ratu dapat bertelur lebih dari 2000 butir telur per hari dan dapat hidup dari 4 tahun sampai 5 tahun. Hal itu disebabkan lebah ratu mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya dan hanya sekali melakukan perkawinan. Setiap koloni lebah hanya ada satu ratu lebah. Bila di dalam satu koloni ada 2 atau lebih ratu lebah, maka mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan satu kedudukan sebagai ratu lebah. Jenis lebah berikutnya adalah lebah jantan. Lebah jantan bertugas mengawini lebah ratu muda jika akan membentuk koloni baru dan akan mati setelah kawin. Lebah jantan merupakan lebah dari telur tak terbuai yang diberi makanan nektar dan madu biasa. Jumlah lebah jantan ini jumlahnya hanya ratusan. Lebah jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari ratu lebah dan lebih besar dari lebah pekerja. Ciri yang sangat menonjol pada lebah jantan adalah ukuran matanya yang besar. Lebah jantan jumlahnya lebih sedikit dibanding lebah betina dan hidupnya ditompang dengan makanan madu yang disimpan oleh lebah betina. Lebah jantan bertugas untuk membuai ratu lebah. 16 hari setelah ratu lebah lahir, dia akan terbang ke tempat lebah jantan dan setelah membuai sang ratu, lebah jantan ini kemudian mati. Lebah jantan tidak mempunyai pipa pengisap nektar dan juga tidak mempunyai kantong polen di kakinya, sehingga lebah jantan tidak bertugas mengumpulkan polen ataupun nektar. Selanjutnya adalah lebah pekerja. Tugas lebah pekerja berjenis kelamin betina, tugasnya mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Madu merupakan produk hasil pengolahan makanan nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuhnya dan disimpan dalam sarang lebah untuk makanan cadangan. Makanan madu ini juga untuk larva dan pupa. Ada juga lebah betina yang bertugas membersihkan sarang dan merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan hidup lebah pekerja ialah 3 bulan. Dan makanan utama lebah pekerja ini adalah madu. Lebah pekerja terbentuk dari telur yang terbuai dari sperma yang tersimpan dalam ovarium yang jumlahnya mencapai jutaan sperma. Jenis kelaminnya sama dengan ratu lebah. Bedanya, lebah pekerja ini dari mulai bertelur menetas menjadi larva dan seterusnya makanan utamanya adalah madu. Sedangkan ratu lebah mulai dari telur menetas menjadi larva sampai akhir hayat makanannya adalah sari madu atau royal jelly. Apabila kesuburan reproduksi telur sudah berkurang atau usia ratu sudah tua, maka secara naluri lebah pekerja mengadakan regenerasi pembentukan koloni baru dan mencari telur-telur yang terbaik. Jika sudah menetas menjadi larva, diberi makanan sari madu atau royal jelly, atau ada yang menyebutnya susu ratu karena warnanya putih seperti warna susu. Jumlahnya biasanya lebih dari 1 calon ratu. Sarangnya paling besar dan paling menonjol lebih panjang dari sarang lebah pekerja, terletak paling bawah sarang. Lebah perawat.
Lebah perawat adalah lebah pekerja yang khusus bertugas untuk merawat ratu lebah dan anak-anak atau larva. Tugas lebah perawat yang lain adalah memproduksi royal jelly serta memberi makan sang ratu lebah dengan royal jelly, bee pollen, dan madu. Lebah pencari. Lebah pencari adalah lebah pekerja yang bertugas mencari sumber-sumber polen, nektar, dan propolis di sekitar sarang yang mereka bangun. Ketika mereka menemukan sumber makanan terbaik, mereka akan kembali ke sarang dan menginformasikannya kepada lebah pengumpul. Informasi yang disampaikan melalui gerakan memutar dan menggetarkan sayap yang menandakan lokasi makanan berdasarkan arah matahari. Lebah pengumpul. Lebah pengumpul bertugas untuk mengumpulkan polen dari bunga-bunga yang lokasinya telah ditentukan dan diinformasikan oleh lebah pencari. Pada saat lebah mengumpulkan polen, ia juga mencampurkannya dengan sedikit madu dari mulutnya dan kemudian membentuk gumpalan polen yang akan disimpan dalam kantong yang terdapat di kaki lebah. Lebah pengumpul juga bertugas mengumpulkan nektar dari sari-sari bunga yang juga sejenis hingga habis terkumpul dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Nektar yang terkumpul kemudian disimpan dalam sel madu yang terbuka. Sel-sel ini akan tetap terbuka hingga nektar menguap dan terbentuklah cairan yang mengental dan matang. Setelah matang, barulah nektar ini disebut dengan madu dan ditutup dengan lilin yang lebah hasilkan dari butuh.